Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daratu Bagus Indri, kelas 4B Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang desain produk. Menurut Kotler dan Armstrong, bahwa produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Lalu menurut Stanton, bahwa produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Yang pertama ada atribut produk. Atribut produk meliputi merek. Menurut Kotler, bahwa merek adalah nama, istilah, simbol, atau lambang dengan warna, merek atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Yang kedua ada kemasan. Menurut Kotler, bahwa kemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Yang ketiga ada pemberian label. Label menurut Kotler adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Yang kedua ada siklus hidup produk. Perancangan atau pengembangan berkaitan erat dengan siklus hidup produk. Perancangan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat paling dasar, yang kedua tingkat produk aktual, yang ketiga tingkat produk tambahan. Yang ketiga ada klasifikasi produk yang terdiri dari produk konsumen. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Yang kedua ada produk shopping. Produk shopping adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli, sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gaya. Yang keempat ada strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru. Yang pertama menarik pasar, yang kedua mendorong teknologi, yang ketiga ada antar fungsional. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan produk baru. Yang pertama pengembangan ide, yang kedua desain produk, yang ketiga desain produk konvensional, dan yang keempat menentukan karakteristik. Yang kelima ada desain merek. Menurut Kotler tahun 2004, bahwa merek berbeda dengan aset lainnya seperti hak paten atau hak cipta yang memiliki tanggal kadaluarsa. Secara prinsip, bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksud untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau beberapa penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti. Yang pertama atribut. Merek pertama-tama akan meningkatkan orang pada atribut produk tertentu. Yang kedua manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Yang ketiga ada nilai. Merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. Yang keempat, kepribadian merek juga menggambarkan kepribadian. Yang keenam, kemasan dan pengemasan. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bila melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan perolehan laba. Yang ketujuh, pembuatan label. Fungsi label. Yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk. Siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa sih isinya, bagaimana sih sebaiknya digunakan,
dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Dan yang keempat, label mungkin juga mengklasifikasi produk. Yang terakhir, yang kedelapan, pelayanan. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, keluhan dan penyesuaian, masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan informasi bagi konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.